Kasih-Nya selalu baru. Amin saudara. Mari malam hari ini kita satukan hati, kita mau berdoa. Saudara yang ada di rumah, mari kita persiapkan diri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau baik. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Perlindungan-Mu yang begitu nyata Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya selalu baru di dalam hidup kami. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu luar biasa. Dahsyat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya malam hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau sebab Engkau Raja. Engkau layak terima pujian. Engkau pusat penyembahan kami malam hari ini. Kami mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Roh Kudus beracaralah. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Tiada Allah, tidak ada Tuhan yang kasih-Nya seperti Engkau. Kami kagum akan Engkau Bapa.
pengharapan kami, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau kekuatan kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya.
memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik. Malam hari ini kami percaya Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu atas setiap umat-Mu yang hidup rukun di dalam nama Yesus. Saudara yang siap untuk menerima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati malam hari ini, amin. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mari bersukacita buat Dia. Kita katakan sungguh alangkah baiknya bila kita hidup berdamai. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Dia di kepala yang bercabutkan juga takut, seperti embun di bumi emang seperti siang. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia memerintahkan berkat atas anak-anaknya yang hidup rukun selalu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan untuk mengungkapkan terima kasih kami kepadamu. Kau baik Bapa. Engkau menyertai kami di sepanjang tahun ini. Kami melihat segala yang baik Tuhan perintahkan kepada anak-anaknya. Dan kami terima itu malam hari ini. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera. Saat ini Roh Kudus berbicaralah. Pakai hamba-Mu, urapi dia. Dengan kuat kuasa-Mu dia menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu. Supaya kami yang mendengarkan boleh diubahkan, boleh dikuatkan dan kembali menerima sukacita yang baru. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
rumah ataupun engkau yang ada dimanapun saat ini yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami, ayo kita sembah Dia malam hari ini. Jangan lewatkan malam hari ini dengan sia-sia. Saya percaya Tuhan hadir di rumah tangga kalian masing-masing. Saat engkau menikmati ibadah ini, maka Roh Kudus menjamah setiap engkau, maka Roh Kudus juga akan memulihkan setiap engkau. Mari jangan lewatkan malam hari ini. Hinaralamase katakan naralamaya naralamase, hinaralamase katakan naralamaya naralamase katakan, hinaralamase katakan naralamaya naralamase katakan naralamaya naralamase, hinaralamase katakan naralamaya naralamase naralamaya naralamase katakan, hinaralamase naralamaya naralamase katakan naralamaya naralamase. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang melindungi kami. Kami percaya pertolongan-Mu ada atas setiap kami, Tuhan. Hinaralabase katakan naralamasika. Oleh sebab itu kami hanya berharap kepadamu. Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, Tuhan. Hinaralamase katakan naralamasika ralamaya ralamasina ya ralamasika. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya lawatan-Mu ada atas setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan. Roh Kudus-Mu memberi kekuatan kepada kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan setiap kami, Tuhan. Hinaralamase katakan naralamasika ralamaya ralamasika. Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan, untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah. Walaupun kami hanya secara online, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan. Engkau melawat setiap umat-Mu hingga kemenangan. Pemulihan itu terjadi atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Mari yang siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah, saya percaya saat kita sedang beribadah, Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Ya. Tema bulan ini adalah iman, harap, dan kasih. Ya, ayat ini tidak asing bagi kita semua ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Ya, di sini dikatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, ayat ini mungkin sudah hafal semua ya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah hal yang penting, yang tidak boleh hilang untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, semua boleh hilang ya di dalam hidup kita, tetapi tiga hal ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa sangat penting? Karena tiga hal ini yang akan menunjang kehidupan kita untuk selama-lamanya selama kita tinggal di dunia ini, ya. Kita akan belajar malam hari ini satu persatu ya. Mengapa
tiga hal ini tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama iman. Ya, iman. Ya, dalam terjemahan bebas iman ini adalah tindakan percaya. Ya, tindakan percaya atau tindakan menyangkal diri. Ya, kita tidak lagi mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri, tetapi kita berserah kepada satu pribadi yang mampu untuk menolong kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi iman di dalam terjemahan bebas dikatakan bahwa tindakan percaya atau tindakan menyangkal diri. Jadi kita harus berserah, ya, tidak dengan kekuatan kita atau pikiran kita, tetapi kita berserah kepada satu pribadi yang mampu menolong kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini di dalam terjemahan bebas. Tetapi kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi saya ulang lagi, ya, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tidak kita lihat itu iman, ya. Jadi kalau kita sakit, contohnya kalau kita sedang sakit, yang Tuhan mau dari kita adalah apa? Percaya, ya, iman. Masihkah kita percaya kepada Tuhan, ya? Bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan kita kalau kita sedang sakit, ya. Karena apa? Karena itu adalah menjadi dasar untuk Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, ya. Saat kita sakit, masih adakah iman di dalam diri kita? Masihkah kita percaya bahwa ada seorang penolong yang sanggup menyembuhkan kita, yaitu Yesus Kristus? Itu yang mau Tuhan lihat dari kita. Kalau kita menghadapi persoalan, ya, di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau? Tuhan mau iman itu ada di dalam diri kita. Kepercayaan itu ada di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Karena dikatakan bahwa tadi iman adalah dasar dari segala sesuatu, ya. Yang pingin Tuhan lihat dari kita, saat kita menghadapi persoalan, saat kita sakit, masih adakah iman di dalam diri saudara dan saya, ya. Itu yang Tuhan mau, ya. Masihkah ada kepercayaan, ya. Jangan yang ada itu cuman apa? Khawatir, ya. Bimbang. Bisa enggak ya Tuhan sembuhkan saya? Bisa enggak Tuhan ya menolong saya? Bisa enggak ya Tuhan pulihkan keadaan saya? Ya, kalau yang ada di dalam diri kita cuman kebimbangan, keraguan-raguan, maka tidak ada dasar Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Karena hati kita tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita, yang sanggup menolong kita. Tanpa iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan, maka mujizat itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi salah satu syarat untuk mengalami mujizat, jangan sampai kita tidak percaya bahwa mujizat itu ada sampai hari ini. Jangan sampai kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita hari ini. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara ditolong oleh Tuhan, maka hari ini juga Bapak Ibu Saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya iman, kepercayaan yang tidak boleh hilang dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 19, di situ dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi bagi kita yang percaya itu ada kuasa yang hebat, kuasa yang sanggup untuk menolong kita, kuasa yang sanggup untuk menyembuhkan kita, kuasa yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Dikatakan
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi jangan tinggalkan iman kita, jangan tinggalkan kepercayaan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi tetap percaya agar Tuhan dapat menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas, di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan untuk menolong kita? Semuanya bisa. Kalau Tuhan sanggup untuk melakukan, maka kita pun sanggup untuk melakukan. Sebab di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, dikatakan seperti itu. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sungguh luar biasa ya. Kalau kita percaya, maka kita juga akan sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita melihat keadaan kita di sekeliling kita yang membuat kita khawatir, yang membuat kita bimbang, ya. Kalau kita melihat cerita tentang bagaimana Petrus berjalan di atas air, di situ mungkin kita sudah menghafal ceritanya ya. Bagaimana dia percaya, awalnya dia percaya bahwa saat dia melihat Tuhan berjalan di atas air, Petrus pun sebenarnya juga bisa berjalan di atas air. Ya, tetapi saat dia bimbang, saat dia melihat keadaan yang ada di sekelilingnya, sehingga dia apa? Mungkin dia mulai, wah angin ini kok kenceng ya, jangan-jangan aku tenggelam. Dia mulai ragu-ragu, akhirnya dia tenggelam dan Tuhan mengangkat tangannya. Apa yang dikatakan Tuhan? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, seringkali persoalan itu datang di dalam kehidupan kita. Masalah itu datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga ragu-ragu yang membuat kita apa? Masalah itu menenggelamkan kita, persoalan itu menenggelamkan kita sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan itu dalam diri kita. Oleh sebab itu hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Asalkan kita percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Jangan pernah kita meninggalkan kepercayaan kita. Yang kedua, yang tidak boleh hilang di dalam kehidupan kita, yaitu pengharapan. Pengharapan di sini saya belajar dikatakan sesuatu yang kita inginkan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Atau sesuatu keinginan kita agar terjadi ataupun agar kita dapat memiliki sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu pengharapan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita harapkan hari-hari ini? Ya, mungkin kita mengharapkan kesembuhan, mungkin kita mengharapkan pemulihan, mungkin kita mengharapkan apa? Masa depan. Ya, mungkin kita mengharapkan apa? Anak-anak muda, jodoh yang terbaik. Ya. Ayo, apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi pengharapan kita, letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Karena cuman Tuhan satu-satunya yang dapat membuat harapan kita itu menjadi kenyataan. Cuman Tuhan, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, sebesar apapun pengharapan kita, setinggi apapun masalah ataupun pengharapan kita, ayo kita letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Cuman Tuhan yang sanggup untuk apa? Menyatakan apa yang kita harapkan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya di Alkitab dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Jadi jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia. Ya kalau firman Tuhan sudah katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan coba-coba ya, wis aku tunggu Tuhan itu terlalu lama, wis aku tak kesini aja. Ya, jangan coba-coba. Dikatakan terkutuk ya. Maka kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Yang kita dapatkan cuma kekecewaan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah itu pasti orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, letakkan setiap pengharapan kita, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita mau, taruh itu di bawah kaki Tuhan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup mewujudkan setiap pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengharapan dari Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengharapan. Yang pertama tadi apa yang tidak boleh hilang dari diri kita, yaitu iman. Yang kedua pengharapan. Dan sekarang yang ketiga apa yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yaitu kasih. Ya, kalau kita bicara tentang kasih, kita ingat Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16? Ya. Kita harus hafal dengan ayat ini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, selama saya sekolah ayat ini harus hafal ya. Kalau tidak hafal katanya tidak lulus ya. Kita sebagai orang percaya, kita harus menghafal ayat ini. Bahwa Tuhan, karena kasih Tuhan ya. Karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita bisa melalui hari-hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita bisa melewati dari Januari 2020 sampai di akhir tahun ini, bulan Desember yang tinggal beberapa hari lagi, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita. Kita bisa menjaga diri kita, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan melindungi kita, karena Tuhan menopang hidup kita. Oleh sebab itu kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja tidak menyayangkan anaknya, apalagi kita sebagai apa yang kita butuhkan. Gak mungkin Tuhan gak menjawab ya. Mungkin kita butuh apa? Kesembuhan. Ya bagi Tuhan itu kecil ya. Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Mungkin apa? Ekonomi kita. Ya pasti Tuhan sanggup untuk menolong kita. Apapun yang kita perlukan. Mungkin kita perlu kesembuhan. Kita perlu ekonomi dipulihkan. Kita perlu apa yang mungkin hal-hal sederhana ya. Pasti Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya pasti Tuhan sanggup lakukan untuk kita semua. Terus apa balasan kita setelah Tuhan melakukan begitu besar kasih Allah kepada kita? Apa balasan kita untuk membalas kasih Tuhan itu? Kita akan baca di dalam Matius 22 ayatnya 37, ayatnya yang ke-37 dan juga 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita?
Seringkali kita melayani Tuhan cuma dengan setengah hati. Seringkali kita beribadah cuma dengan setengah hati. Ya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan segenap hati kita? Ayo, kalau belum, mulai hari ini, ayo kita melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita? Dengan segenap kekuatan kita, ya. Kalau sakit sedikit aja kita sudah gak beribadah, ya. Ayo, yang belum, mulai hari ini, firman Tuhan ingatkan, kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Selanjutnya, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo kita mengasihi sesama kita. Jangan kita pilih-pilih mengasihi orang, tetapi semua, baik yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek. Ayo, semua. Tuhan tidak memilih-milih orang, tetapi kasih itu untuk semua. Ya, kita tidak membedakan. Biarpun itu kaya, biarpun itu miskin, cantik, jelek, ya, gemuk, kurus, semuanya ayo kita lakukan. Ya, karena tanpa kasih semuanya sia-sia, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 3 hal ini yang tidak perlu hilang, tidak boleh hilang dalam diri kita, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Gereja boleh besar, ya. Gereja boleh megah, punya segala sesuatu, tapi gereja kalau tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Ya, gereja boleh tidak punya apa-apa, gereja boleh tidak memiliki gedung ataupun memiliki fasilitas apa-apa, tetapi gereja tidak boleh tidak ada kasih. Kasih itu harus, karena kasih itu adalah merupakan ciri orang-orang percaya kepada Kristus. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah tinggalkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Mari pelayan mimbar saya undang bangkit kembali.
hidupku ku sembah Kau. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menyempurnakan ibadah kami Bapa. Amin. Engkau melihat seruan kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah melihat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Ibu Pendeta Muda Foni, biar Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami semuanya, kami boleh menjadikan firman-Mu ini Tuhan pegangan dalam hidup kami, untuk kami boleh terus beriman, berharap, dan kami memiliki kasih Allah dalam hidup kami. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Ibu Foni di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap kehidupan rumah tangganya, keluarga, rumah tangga. Tuhan berkati Tuhan. Dan senantiasa berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini sedang sakit Tuhan, sedang terbaring sakit di rumah ataupun terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa malam hari ini, saat ini juga kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau sudah menyembuhkan dan memulihkan. Saat ini juga dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang membutuhkan keuangan, dan senantiasa mereka membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Tuhan lawat malam hari ini, Tuhan menjamah, Tuhan menolong dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, malam hari ini biar Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya berkat Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih Roh Kudus yang menyertai kami mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.